Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, dalam hal ini diwakili oleh Kadit Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, Bapak Fahari SH. Yang terhormat, Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi atau yang mewakili. Yang terhormat, Kepala DKPSDM di Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi. Yang terhormat, Bapak Sugiharto Estos sebagai narasumber dari Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Jakarta. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Acara pembukaan sosialisasi penyusunan SKP tahun 2022 berdasarkan Permen-Pan RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara dimulai. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Sambutan dari Ketua Panitia dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Soebul Huda SPIL MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan bahagia. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita sehingga dengan nikmatnya itu kita dapat menghadiri acara sosialisasi Peraturan Menteri Pendaya Gunaan Masyarakat Darat dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara. Sambil itu, marilah kita ucapkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bapak Sekretaris Daerah, Bapak Asisten Administrasi Umum,
Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Ibu Kepala BKPSDMD dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau sebutan lainnya pada pemerintah kabupaten kota di wilayah Provinsi Jambi yang kami hormati, Bapak Sugiharto selaku narasumber dari Direktorat Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja Pegawai ASN Budi Seluruh Jambi 98. Yang terhormat Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, bersama ini izinkan kami panitia pelaksana sosialisasi peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 6 tahun 2022 melaporkan atas sebagai berikut. Yang pertama, dasar dari pelaksanaan kegiatan ini adalah adanya surat edaran Kepala BKN nomor 19 tahun 2022 tentang dokumen penilaian kinerja dalam usul penetapan persetujuan atau pertimbangan tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil. Yang kedua, BPA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi dengan nomor rekening 50302100402. Yang kedua, nama kegiatan ini adalah sosialisasi peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Pesertanya, Pak, perlu kami laporkan bahwasanya pesertanya ini terdiri dari 100 orang yang merupakan utusan dari seluruh perangkat daerah di Pemerintah Provinsi Jambi, Pak. Kemudian utusan dari BKPSDM dari Kabupaten Kota seluruh Provinsi Jambi, dan juga ini pesertanya kami juga siapkan secara langsung, Pak, melalui YouTube. Teman-teman yang di YouTube yang tadi saya tengok sudah ada lebih dari 100 orang yang waiting menunggu acara ini berlangsung, Pak. Tempat dan waktu acara ini diselenggarakan di ruang kelola BKD Provinsi Jambi pada hari Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022 pukul 9 sampai 10. Atas terlaksananya kegiatan ini tentu kami berterima kasih kepada Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Sekretaris Daerah juga yang telah memberikan bimbingan dan arahannya, kemudian Bapak Kepala BKD Provinsi Jambi atas restu dan juga bimbingannya, serta seluruh panitia yang telah berperan aktif menyelenggarakan acara ini. Selanjutnya, ucapan selamat datang kami sampaikan kepada seluruh peserta yang mengikuti sosialisasi ini. Semoga apa yang akan kita kerjakan nanti mendapatkan berkah dan ridhonya, dan kita mendapatkan pengetahuan yang cukup untuk kebaikan kita bersama membangun Provinsi Jambi ini. Terakhir, kami dari panitia tentu menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dan juga kekeliruan dalam hal penyambutan maupun pelaksanaan acara sosialisasi ini. Sekian, terima kasih. Syukran wa syukur khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Jambi sekaligus membuka secara resmi acara pembukaan sosialisasi penyusunan SKP tahun 2022 berdasarkan Permentan RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara. Kepada Bapak Pak Hari SH dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Gubernur Jambi melalui Zoom, Bapak Wakil Gubernur Jambi, Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jambi. Yang terhormat Kepala Perangkat Daerah untuk Pemerintah Provinsi Jambi,
yang terhormat Bapak Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kota Wilayah Provinsi Jambi, yang terhormat pejabat struktural, fungsional dan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Jambi, yang terhormat pejabat struktural, fungsional Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, yang kami hormati Bapak Sugiharto Esos, analis kepegawaian ahli media, Direktorat Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja Pegawai ASN, Badan Kepegawaian Negara, yang dalam kesempatan ini selaku narasumber untuk kita semua. Selamat datang Pak di Jambi. Hadirin sekalian yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, marilah kita semua memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, di mana hingga hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk hadir bersama dalam acara Ruang Pola Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi ini dalam rangka sosialisasi peraturan Menteri Perdagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara. Hadirin yang berbahagia, sebelumnya perkenan kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah antusias mengikuti kegiatan ini. Kami juga berterima kasih atas dukungan yang sinergis dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi yang telah menyiapkan jaringan internet dan sumber dayanya sehingga kegiatan ini dapat terselenggara. Terkhusus kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, kami ucapkan terima kasih telah mengabulkan permohonan kami untuk dapat menugaskan narasumber dalam kesempatan ini di tengah agenda kegiatan yang sangat padat. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang tulus. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, perubahan peraturan merupakan hal yang lazim terjadi. Tujuannya untuk memenuhi tuntutan dan tantangan zaman agar organisasi dan orang-orang di dalamnya akhir mampu cepat dan lincah beradaptasi, termasuk perubahan tata cara menilai prestasi pegawai negeri sipil pun berubah. Dari peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2011 menjadi peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019, di mana perbedaan dasarnya adalah penilaian prestasi ASN akan didasarkan pada perjanjian kinerja antara pegawai dengan atasannya, di mana perjanjian kinerja itu dilakukan secara berjenjang, cascading melalui indikator kinerja individu yang spesifik dan terukur. Hasil dampak dari kegiatan ASN akan mencerminkan capaian indikator kinerja utama unit organisasi. Karenanya, proses perencanaan yang matang menjadi syarat penting dalam penyusunan SKP model baru nanti yang berdasarkan tempat yang terbaru. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang berbahagia yang saya hormati. Sebagaimana kita ketahui, Bapak Gubernur Jambi telah menetapkan bahwa nilai akuntabilitas kinerja instansi aktif Provinsi Jambi pada tahun 2023 minimal pada peringkat BB. Saya ulangi, kita harus mendukung program Bapak Gubernur. Akhirnya nanti 2023 seluruh OPD harus. Nah, ini juga diukur nanti berdampak pada TPP yang kita terima. Kita selaku ASN pada pemerintah Provinsi Jambi membantu tercapainya misi Gubernur Jambi mulai dengan penyusunan sasaran kinerja pegawai SKP secara benar dan indikator kinerja yang spesifik, measurable, terukur, akuntabel dapat dicapai, relevan dan timbul ada batas waktu. Capaian kinerja setiap perangkat daerah harus menjawab sasaran strategis, visi dan misi Gubernur Jambi yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 dan masing-masing perangkat daerah. Capaian kinerja inilah yang akan menjadi acuan bagi Bapak Gubernur Jambi dalam melakukan evaluasi kinerja perangkat di bawahnya.
Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Pemerintah telah menerbitkan panduan teknis penyusunan SKP melalui Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara. Dengan terbitnya surat edaran Kepala BKN nomor 19 tahun 2022 tentang dokumen penilai kinerja dalam usul penetapan persetujuan pertimbangan teknis kenaikan pangkat pegawai negeri sipil. Di dalamnya menyebutkan bahwa dokumen hasil evaluasi kinerja tahunan dan dokumen evaluasi kinerja pegawai tahun 2022 sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 6 tahun 2022 diberlakukan sebagai syarat kenaikan pangkat tahun 2023. Jadi Bapak Ibu, untuk kenaikan pangkat nanti April sudah memakai SKP yang terbaru. Nah, SKP yang terbaru nanti disosialisasikan oleh Bapak Tirto dari BKN. Nanti juga SKP-nya biasanya 2 tahun terakhir. Nah, yang 2 tahun terakhir tetap kita pakai juga, itu mungkin yang 2 periode. Jadi hampir 3 SKP itu kenaikan pangkat April. Bapak Ibu sekalian, proses administrasi kenaikan pangkat periode April tahun 2023 saat ini akan segera berlangsung, di mana setiap periode kenaikan pangkat di Provinsi Jambi lebih kurang 1.700 pegawai yang akan naik pangkat April 2023. Pegawai tersebut telah berkepentingan langsung dengan sosialisasi ini. Namun demikian, sosialisasi ini juga akan sangat bermanfaat untuk seluruh PNS di wilayah Provinsi Jambi. Mengingat layanan administrasi kepegawaian ke depan, terutama berkenaan dengan syarat dokumen SKP akan berdasarkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Jadi, Bapak-bapak, Ibu-ibu harus mengikuti secara khusus. Nanti diulangi lagi dengan OPD. Kalau belum kita memahami, kita akan lagi adakan sosialisasi berikutnya. Bapak Ibu hadirin yang tahun 2018, pemerintah Provinsi Jambi telah menerapkan SKP online yang PP 46 tahun 2011. Untuk saat ini, laporan SKP online tersebut masih wajib Bapak Ibu sampaikan, terutama dengan berkenaan perhitungan kinerja Bapak Ibu yang akan berdampak pada reward yang akan diterima berupa PPP, tambahan penghasilan pegawai. Adapun aplikasi kinerja yang berdasarkan PP 30 tahun 2019 saat ini masih dalam proses piloting atau uji coba. Kita berharap aplikasi baru tersebut dapat segera siap dan dapat diadopsi di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi. Dalam kesempatan ini telah hadir narasumber kita yang kompeten dan memiliki otoritas untuk menyampaikan paparan di hadapan Bapak Ibu sekalian terkait tata cara bagaimana menyusun SKP yang baru yang lebih sederhana, mudah serta memudahkan. Jadi sekali lagi mari sama-sama kita ikuti dan simak pemaparan beliau. Demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Semoga kita mendapat perlindungan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan sosialisasi ini dapat bermanfaat dan mendorong profesionalitas tata kelola pemerintah di Provinsi Jambi yang merupakan misi pertama dalam visi Jambi Mantap. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi peraturan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara secara resmi saya buka. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan dipimpin Saudara Satria Hari Prasetya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar kegiatan pada hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Izinkan saya memimpin secara Islam. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yakin wa yakin mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini kami hendak menyelenggarakan acara sosialisasi peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara masih birokrasi nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, Engkau yang Maha mempersatukan, kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan agar lebih bermanfaat untuk Provinsi Jambi, negara dan bangsa yang besar. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kabulkanlah doa kami dan perkenankanlah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah acara pembukaan sosialisasi Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara tahun anggaran 2022. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara dilanjutkan dengan paparan dan diskusi yang akan dipimpin oleh moderator Bapak Solikul Huda SBIL MSI. Silakan dinikmati yang sudah dihidangkan. Kita nanti saja ya kembali kita nanti Pak menyampaikan paparannya. Silakan di kudapan yang sudah disajikan untuk bisa dinikmati. Jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya kami sudah siapkan materinya, bisa di-download. Caranya kalau Bapak Ibu yang bisa menggunakan QR code bisa di-scan di QR code, atau bisa juga Bapak Ibu ketik ini persis. Kalau hurufnya besar, kalau angka ya angka, kalau 00, kalau O ya O. Nanti di sana materi yang akan disampaikan oleh Pak Sugiarto Bapak Ibu bisa dapatkan. Kemudian juga ada formulir-formulir Bapak Ibu yang nanti menjadi file panduan kita dalam menyusun SKP nantinya. Itu juga sudah disediakan di sana. Jadi silakan, termasuk juga Permenpan 6 ada juga di sana. Kemudian juga mungkin Bapak Ibu temukan juga ada SE Kepala BKN yang baru tanggal 29 ya, 29 September kemarin baru disampaikan gitu. Ketemu ya? Nah, silakan disimpan. Jadi nanti SKP pakai Permenpan nomor 8 gitu, itu sudah nambah uban kami gitu. Ini ada lagi yang baru, mungkin nanti ubannya nambah lagi. Kemarin uban sebelah kiri, sekarang uban sebelah kanan gitu.
Tapi dari hasil kami koordinasi ternyata ini akan lebih mudah, tidak seperti kemarin. Jadi tidak usah khawatir nanti banyak akan berbukit karena harus hanya saja ada yang berbeda. Gitu. Nanti salah satunya yang berbeda itu ada namanya core value ASN. Core value ASN. Kalau dulu kan kita perilaku ada 5 yang dinilai ya. Nanti itu beda. Ini kita ada namanya core value ASN. Core value ASN ini yang dilayani berakhlak gitu. Berakhlak itu apa? Berorientasi kepada layanan, kemudian akuntabilitas, kompeten, harmonis, loyal, juga kolaborasi. Gitu. Jadi nantinya kita nggak bisa kerja sendiri kayak dulu kan. Oh ini bukan kerjaan saya, nggak ada di tupoksi saya di apalagi yang di F ya ini kan tidak ada di kegiatan saya, nanti itu berubah. Gitu. Nanti disampaikan oleh Pak Sugiarto, termasuk misalnya kalau Bapak Ibu kemarin yang di F harus gimana caranya mengumpulkan dokumen untuk angka kredit segala macam. Nah, nanti agak berubah karena ternyata ketika kita mengerjakan pekerjaan sehari-hari itu nanti juga di angka kreditnya akan terakomodir. Nanti bagaimana detailnya nanti disampaikan oleh Pak Sugiarto. Gitu. Jadi ada namanya core value ASN. Nah, gitu. Tapi ada juga namanya ini bangga melayani negeri. Gitu. Ini sebenarnya nilai dasar dari bagaimana kita ASN itu. Bangga melayani negeri ini sebenarnya berangkat dari perbedaan profesi kita dengan profesi yang lain. Bapak Ibu mungkin punya teman yang menjadi manajer misalnya kan, atau menjadi pekerja di pabrik misalnya kan, atau di pertambangan itu beda. Kalau mereka tentu saja kan mengabdinya kepada perusahaannya, memberikan cuan untuk perusahaannya. Gitu. Nah kalau kita di pegawai negeri ini ada ini yang berbeda. Kita melayani negeri kita, jadi kita harus bangga melayani bangsa. Gitu. Nah ini menjadi semangat yang berbeda dengan di tempat lain, gitu. Di profesi yang lain. Ini nanti yang akan membedakan. Gitu Bapak Ibu. Itu, nah ini permenpannya nanti disampaikan secara rinci oleh Pak Sugiarto. Di sini jelas tadi juga disampaikan oleh Pak Kaban dalam sambutan bahwasanya di SE BKN nomor 19 ini Bapak Ibu nggak usah bingung di mana dapatnya di tempat yang Bapak Ibu download tadi ada di situ. Di sini disampaikan bahwasanya dokumen hasil penilaian kinerja itu nanti gitu. Jadi Permenpan nomor 8 tampaknya hanya berlaku di tahun 2021. Jadi nanti jangan bingung. Pak, jadi SKP-nya bagaimana? Apa 2022 ini kita bagi lagi menjadi 2 kayak dulu, Januari sampai Juli, terus Juli menjadi sampai Desember, enggak. Itu hanya akan terjadi di tahun 2022. Halo? Tahun 2021. Ya, tahun 2021 saja. Yang 2 periode itu Pak ya, nanti disampaikan oleh beliau. Nah, terus yang 2022 gimana Pak? Gitu. 2022 ini sebenarnya sudah jalan. Teorinya, seharusnya kita sudah nyusun sejak Januari. Gitu. Sama seperti kita PK. Jadi Pak Sugiarto di kami ini mungkin agak beruntung. Jadi masing-masing pegawai ini mulai dari DPP-nya sampai ke pelaksana itu mereka perjanjian kinerja yang nanti dikonversi menjadi sasaran kinerja pegawai di aplikasi. Gitu. Di aplikasi itu sudah kami terapkan seperti itu. Sehingga nanti mereka diverifikasi Pak, terutama yang JBT kalau di kami ini diverifikasi oleh biro organisasi sehingga indikator dan target kinerjanya itu memang dia sesuai sama sasaran strategi Pak Gubernur gitu. Itu JBT-nya itu pasti diverifikasi oleh biro organisasi, kami punya timnya. Nanti yang pegawai tentu oleh atasannya masing-masing.
Kalau mereka sudah disetujui Pak, baru disetujui oleh atasannya, baru mereka bisa nanti realisasi. Kalau selama belum disetujui, ya nggak bisa realisasi. Kalau nggak bisa realisasi, nggak bisa TPP. Gitu. Jadi harus perjanjian kinerjanya selesai, target kinerjanya sudah disetujui oleh atasannya di dalam aplikasi. Nah, setelah itu baru bisa realisasi. Realisasinya ini kami setiap bulan Pak. Jadi misalnya kerjaan kami bulan September itu kami realisasikan sekarang. Itu juga ada waktunya. Tanggal 1 sampai tanggal 10 itu semua pegawai lapor Pak. Kalau lewat dari itu, ya nggak bisa. Gitu. Lewat dari itu nggak bisa. Kalau kurang dari itu boleh. Nanti makin cepat dia realisasi, unit organisasinya makin cepat juga terima TPP. Gitu Pak. Jadi sekarang tanggal 6 ini juga menjadi waktu terbaik bagi pegawai untuk melaporkan realisasi. Nah, di beberapa teman itu Pak kami ada ngobrolkan aplikasi SKP ini kira-kira manfaatnya apa untuk teman-teman ini? Oh banyak, gitu. Minimal kata teman-teman ya, minimal Pak kalau awal bulan sampai tanggal 10 itu staf kami itu senyum-senyum gitu, baik-baik kami gitu. Karena kalau enggak nanti nggak dinilai gitu. Minimal nilainya mungkin gitu. Jadi itu yang yang terjadi. Jadi sebenarnya dengan adanya aplikasi itu menjadikan kita ya terkontrol Pak. Apalagi nanti Permenpan 6 nanti yang disampaikan oleh Pak Sugiarto itu juga seperti itu. Nah, aplikasinya yang baru, kalau SKP online ini kan kita PP 46 Pak, itu sudah obsolete, sudah nggak digunakan lagi. Tapi itu kami gunakan untuk tadi memberikan reward. Nah, kami sebenarnya sudah latihan di BKN, kami lihat aplikasinya simple gitu. Terus kemudian memang kita nyusun SKP sama seperti kita dari JPT dulu. Kalau JPT belum selesai menetapkan target dan indikatornya, nanti metrik peran hasilnya nggak akan bisa dibuat. Gitu. Jadi itu terstruktur seperti itu. Tapi di dalam aplikasi sudah lebih maju lah. Kalau kita kan belum bisa memilih atasan saya ini rencana kinerjanya apa itu nggak kelihatan kan. Kalau di kita belum kelihatan. Kalau aplikasi yang disediakan oleh BKN nantinya itu sudah dipaksa kita harus ini yang kita pilih. Jadi itu barangkali oke, jadi rata-rata Pak, jadi rata-rata di BKD di Provinsi Jambi ini nilai kinerjanya itu sangat baik Pak. Dari 10.300 pegawai itu 9.700-nya itu sangat baik nilainya. Artinya mereka pasti melaporkan kinerjanya. Jadi artinya sudah fasih dengan aplikasi SKP. Jadi kami cukup bersyukur gitu. Walaupun ada juga yang buruk gitu, ada yang kurang. Biasanya ini yang buruk, yang kurang ya mereka yang mungkin memang tidak membuat SKP, biasanya di tempat yang jauh. Jadi ini 90% dari pegawai kita itu nilainya sangat baik. Nah semoga saja, seharusnya kalau sangat baik, nilai sakitnya seharusnya enggak di bawah A. Karena pegawainya kan nilainya 90 ke atas. Halo? Mungkin agak ada jeda ya, seperti dengan SKP kita dan nilai sakit kita. Nilai SKP kita ini 90-an, 98, 95 gitu. Tapi ketika diminta bagaimana nilai instansinya, kok ada yang C, ada B gitu. Padahal nilai SKP-nya bagus gitu. Nah, ini nanti harus ada yang dibenahi, kita sama-sama benahi dengan sistem. Bukan saja nanti yang kita laporkan indikator kinerja individu kita ini nanti nyambung dengan indikator kinerja unit organisasi. Di Permenpan nomor 6 itu
lebih jelas tata caranya gitu. Nanti disampaikan oleh Pak Sugiharto. Jadi kita mulai ya dengan paparan dari Pak Sugiharto. Minta tolong hadis ditampilkan yang paparan Pak Sugiharto. Kami sampaikan ke Pak Sugiharto, nanti Pak waktunya silakan. Baik, terima kasih. Mohon izin, Pak. Izin Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Ibu pejabat tinggi di lingkungan Pemprov, jadi Bapak Ibu pejabat administrasi, Bapak Ibu pejabat fungsional, baik yang hadir langsung dalam kegiatan pada pagi hari ini maupun Bapak Ibu yang mengikuti secara dan streaming melalui kanal YouTube Bapak Ibu. Mohon izin Bapak Ibu, pertama saya ucapkan terima kasih terkait kegiatan pada pagi hari ini. Kebetulan juga di PKI terutama di direktorat kami ada target dalam rangka percepatan pengelolaan kinerja ini yang telah keluar regulasinya yaitu Perpres 6 tahun 2022. Kami dituntut dari Bapenas itu ada program prioritas nasional. Jadi dari tahun kemarin yang terkait Perpres 48 sampai jadi multi year dari tahun kemarin, tahun ini sampai tahun depan. Jadi kenapa sih dituntut sama saya dari Bapenas langsung dari kita presiden bahwa memang pengelolaan kinerja ini kedepannya sudah harus benar-benar ya seluruh PNS lah seluruh Indonesia, seluruh instansi pengelolaan kerja ini tidak hanya kita melakukan aktivitas semata Bapak Ibu kan kita tulis di SKP aktivitas kita ya. Bapak Ibu ya, tapi dua keberpangam ini kita dituntut sekarang kaya Bapak Ibu output kita, tapi tidak lepas dari target organisasi. Tadi Pak Solusan sudah sampaikan juga, jadi tetap kita mengacu mulai dari Audan Nasional dan RPJMN Bapak Ibu ya, diturunkan ke RPJMD seluruh daerah, dari RPJMD turunkan seluruh daerah, dari RPJMD turunkan ke daerah masing-masing pejabat bidang kepegawaian atau kepala daerahnya, turun lagi semua ke pejabat bidang kepegawaian atau kepala daerahnya, turun lagi semua ke PK OPD masing-masing ya, dari PK turun lagi sampai ke jabatan seluruh pelaksana terbawah. Nah, tadi buat informasi di lingkungan program ini sudah menyusun PK Bapak Ibu ya, PK sampai ke pelaksana semua. Nah itu berarti sudah selesai ini sosialisasinya. Karena apa? Karena dari PK Bapak Ibu tinggal di copy paste ke formulir SKP yang menurut Perpres 6 ini. Jadi ada perubahan sedikit perubahan formnya. Jadi kalau tadi yang disampaikan juga, terutama di perilakunya Bapak Ibu ya. Perilakunya dulu kan 5 aspek ya, di Perpres 8 maupun PP 30. Tapi di Perpres 6 ini ada pengembangan dari 5 aspek itu menjadi 7 aspek. Kalau disingkat menjadi berakhlak ya. Nah, jadi tapi berakhlak itu satu kesatuan Bapak Ibu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ada, karena itu ada kolaboratif ya. Kalau jika dari Bapak Ibu tidak kolaboratif, tidak ada kerjasama, berarti kita berakhlak ya. Itu berakhlak aja ya, kayaknya nggak ada ya. Jadi kedepannya itulah tuntutan pemerintah. Nah kemudian juga selain itu tadi sampaikan Pak Solo juga, namun PKN diamanatkan di PP 30 maupun Perpres 6 menyiapkan sistem informasi kinerja, yaitu aplikasi, bentuknya aplikasi yang langsung terintegrasi Bapak Ibu. Jadi langsung nyambung langsung ke
data base kepegawaian yang ada di BKN, nanti SISN istilahnya. Nanti data pusatnya seluruh PNS itu otomatis nanti dari Pemprov Jambi ini, misalnya nanti kalau sudah menggunakan aplikasi itu, dari total PNS-nya berapa semua? PNS-nya atau ketika 10.000. Nah dari 10.000 yang sudah membuat SKP terlihat. Jadi dashboardnya ada di BKN. Waktu-waktu nanti kalau presiden nanya berapa yang sudah diselesaikan, tinggal lapor aja. Kemarin tuntutannya seperti itu, makanya dikasih program prioritas ya. Nah, tahun ini aplikasi itu masih dalam rangka uji coba, tapi sudah nanti tahun depan diharapkan seluruh instansi 626 ya. Tapi juga tidak lepas karena beberapa instansi ada yang sudah bangun sendiri. Tapi yang penting datanya itu terintegrasi, bisa. Jadi karena loginnya juga pakai password SPK Bapak Ibu. Jadi ada sekarang jangan sampai lupa. Kalau lupa ya dibuat lagi di My SPK-nya ya. Nah, lupa passwordnya nanti My SPK-nya itu dipakai untuk login. Latihannya Bapak Ibu, trainingnya saya sudah linknya. Nah, tapi nanti Bapak Ibu mau coba-coba lihat silakan. Tinggal masukkan login My SPK Bapak Ibu. Jadi ada yang trainingnya, ada yang production-nya. Production itu yang udah realnya, udah langsung masuk ke SISN. Jadi kalau nanti instansi mau menggunakan production, salah satu syaratnya dia harus menentukan adminnya dulu, satu orang admin, satu orang SISN. Jadi kalau nanti instansi mau menggunakan production, salah satu syaratnya dia harus menentukan adminnya dulu, satu orang admin, satu orang aja cuma satu instansi satu orang. Itu untuk apa? Untuk men-setting jika atasan kita ada yang PLE ya, ada yang PLE setting dulu sama admin yang tetap itu. Jadi ditetapkan oleh Pak Gubernur dan ini ada SK-nya sampaikan ke BKN, baru nanti dari BKN dibuka isinya kuncinya, nah, baru nanti bisa terintegrasi. Kemudian saran kedua, UNOR-nya itu harus sama. SAPK yang di sini sama SAPK yang di Peknas ya. Kalau di pusat Peknas itu sama. Jadi Pak Kaban ini datanya sebagai itu sama. Jadi Pak Kaban ini datanya sebagai kepala badan apa, kepala bagian apa, itu sama yang di Jakarta. Jadi harus disamakan dulu. Takutnya nanti Bapak Ibu sebagai bawahan dari Pak Kaban ini Pak masuk login ke atas saya itu bukan Pak Kaban ini. Tapi kalau data umurnya sudah sama, sudah update, sudah sinkron, sudah otomatis. Jadi Bapak Ibu setiap tahun mau KP dan repot-repot lagi mengirim SKP-nya, tinggal dari pusat, tinggal dilihat NIP-nya, pengajuan dari sini misalnya nominasi mau kenaikan pangkat ya, tinggal di sana dibutuhkan dengan cetak. Jadi yang makin terus ini makin ke depan mungkin apa, satu untuk memudahkan, dua untuk mempercepat ya, mempercepat. Jadi nanti data-data yang sudah terintegrasi semua ke BKN itu digunakan untuk macam-macam Bapak Ibu. Misalnya untuk talent manajemen. Kira-kira nih, apalagi kan di Permen 47 ada Bapak Ibu ya, sistem mekanik pekerjaan. Bapak Ibu bisa pindah kemana-mana nanti ini. Mau pindah ke IKN Bapak Ibu ya. Mau pindah ke IKN Bapak Ibu ya. Pindah ke Kalimantan. Ini di pusat lagi ada pemetaan nih Bapak Ibu. Itu targetnya 150.000 dulu tahun ini. Sampai tahun depan. Tapi tahun ini 20.000 dulu yang dipetakan. Kira-kira kalau untuk TNC, nanti siapkan berpindah. Takutnya ini di akal-akalan, kita kalau pindah, petakan nih nilainya harus dinaikin aja ya. Supaya kalau pindah dan lain nanti kalau kita terus nanti mungkin di cut out usia muda ya itu usia muda. Kalau daerah siapa lah pusat ini kalau saya sih tidak karena mau kecil 22 tahun Bapak mungkin saya izin yang berbeda ya biar apa ini saya
Baik Bapak. Nah, Bapak Ibu nyusun PK kemarin kan nurunkan dari PK atasan, kan? Ya kan? Itu dari tadi turun sampai ke bawah itu sudah selesai, tinggal copy paste aja ke bawah. Cuma nanti diklarifikasi lagi sama atasan, Pak, sudah benar nih Pak target saya, ada perubahan nggak target jumlahnya dari segi kualitasnya, ya kan? Nanti tetap aspeknya masih sama seperti yang pertama. Jadi tetap secara prinsip tahapan penyusunan nanti unsur materi peran juga. Berarti kan kalau sudah unsur PK Bapak Ibu itu kan sama juga nanti kalau di materi peran sama menurunkan dari PK-nya atasan. Kalau mau sudah membagikan dulu juga di kita sampai eselon 4 harus unsur PK, tapi harus sampai eselon 4 pelaksana belum kalau di tempatnya. Jadi itu menurunkan tetap secara prinsip hampir sama seperti itu. Nah, sebelumnya saya jelasnya SE tadi. Jadi Permentan 8 yang tahun 2001 itu masih berlaku sampai tahun 2023. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau usulan sampai Oktober 2023 kan 2 tahun terakhir ya. Berarti dipakai yang tahun ini, yang pertama ini 2022 ditambah yang 2021. Jadi dokumennya masih terpakai. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menyusun kemarin tahun 2021 ya. Kalau ini mudahnya aja nih, menurut saya mudahnya. Kalau yang kemarin Bapak Ibu menyusun SKP 2001, kemudian sudah menyusunnya dengan menurunkan dari atasannya, nanti tinggal konfirmasi lagi, Pak saya tinggal pakai yang tahun kemarin, apa masih tetap dengan target saya, kemudian misalnya hasil kerja saya masih sama atau tidak. Kalau masih sama, target semua tinggal di copy paste ke formulir jabatan administrasi JF atau yang pimpinan itu tidak berbulan baru per 48 cuma 6 bulan berlaku ya. Mudah-mudahan program ini tidak berubah lagi jadi per 44 kita 42 habis ya. Ya mudah-mudahan malah dengar-dengar isinya mau berubah, nggak tahu mungkin perubahan sedikit lah. Kalau ini kan mengganti ini mengganti. Karena di ketentuan peralihannya ini dengan berlakunya penumpang ini bahwa penumpang 8 ini tidak dicabut ya. Berarti menggantikan kecuali perubahan mungkin beberapa pasal aja yang dirubah. Ya. Mungkin sebelumnya saya terkait ini kira-kira apa sih yang poin-poin yang berubah dulu penumpang 8 dari waktu itu. Kalau kita dengan perjanjian kerja ya. Jadi kontrak, kalau pakai MS ya kontraknya SKP ini, kontrak kita ke atasan terus nyambung ke instansi sampai organisasi di terus sampai ke negara kan, karena kan kita digaji oleh negara. Ini dari tahapannya, secara tahapannya masih sama dan 4 tahap. Kalau secara mobil ini sama masih cuma penumpangnya aja gaji. Jadi tahapannya sama, tahapan perencanaan dulu cuma meliputinya aja agak berbeda. Kalau sekarang berikutnya ada yang namanya klarifikasi ekspektasi. Nah nanti di aplikasi itu ada misalnya Bapak Ibu nyusun konsep kan, dinamakan draft. Bapak Ibu nanti ajukan, ada fitur ajukan ke atasan. Tentu nanti atasan juga nyusun JPT dari mana, dari PK-nya, buat semua ada berapa indikatornya. Turun jadi materi kira-kira indikator yang ini turun ke, kalau di daerah masih ada pejabat administrator ya, kalau di kami sudah yang ada direktur dan kasih PKU yang lainnya fungsional dan pelaksana. Nah kalau harus semacam itu berarti nanti CPT membuat tim kerja, pokja atau koordinator apalah namanya, yang penting ditentukan mau dibuat tim berapa tim, mau dibuat sesuai berapa substansi yang ada di PK. Kalau memang masih ada kurang dan dari indikator PK turun ke setelah di BKD ada 4 kabar 1 sekretaris ya Pak ya. Ya 4 kabar 1 sekretaris, 4 kabin 1 sekretaris, turun semua itu dari indikator Pak kabarnya terbagi habis. Kan prinsipnya semua target pimpinan atau JPT top down-nya bagi sampai ke pelaksana. Nah, realisasi dari pelaksana menjadi realisasi atasan. Jadi setor nih, kayak angkot gak bisa setor.
Nah, untuk skor jadi baik kan atasan wajib membina kan. Gimana nih targetnya harus kesulitan tidak kan itu ada di tahap nanti tahap pelaksanaannya itu dijalankan dalam tahap pembinaan. Pembinaan kinerjanya dalam rangka Bapak Ibu benar on the track istilahnya untuk mencapai target Bapak Ibu. Karena target Bapak Ibu menurunkan dari target atasan. Ya. Kemudian tahap sama setelah tahapan dulu ada penilaian juga, tapi penilaiannya itu terdiri dari penilaian SKP dulu, kemudian baru penilaian berlaku. Kalau yang program ini jauh lebih mudah Bapak Ibu. Sudah tidak ada rumus, karena tidak ada rumus lagi Bapak Ibu, nggak ada di item lagi. Karena nggak ada rumus lagi Bapak Ibu, nggak ada bobot-bobotan lagi. Dulu antara yang direct cascading sama non direct ada bobotnya ya. Ada bobotnya, kemudian kondisi normal sama kondisi khusus ada bobotnya. Kalau sekarang kita nggak persoalkan itu hanya strategi aja, tapi tidak ada bobot mau pakai direct mau pakai non direct.